Selamat malam kepada Bapak Korwil, Kaling, KKS Lingkungan, sahabat KKS, juga semua pencinta kitab suci. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Selamat berjumpa kembali bersama kami tim KKS Kelapa Gading. Puji syukur kepada Tuhan atas malam ini KKS Kelapa Gading dapat hadir kembali melalui Zoom meeting dalam acara sosialisasi Go Kitab Suci Lingkungan atau Gokil untuk bulan Agustus. Pertemuan Gokil malam ini akan dibawakan oleh Ibu Eti Kurniawati. Ada yang sedikit berbeda pada pertemuan malam ini. Kita kedatangan sahabat kita dari Yayasan Mitra Netra, yaitu Bapak Adi Arianto. Selamat malam, Bapak Adi Arianto. Terima kasih sudah bergabung. Pak Andi Arianto juga akan memberikan sharing kepada kita. Tema Gokil malam ini adalah penggenapan janji Allah. Diambil dari bacaan Injil Lukas bab 1 ayat 19 sampai 56. Bapak, Ibu, sebelum kita mulai, saya akan bacakan biodata dari Bu Eti. Bu Eti adalah lulusan KPKS Santo Paulus Tebet, angkatan ke-16. Pada tahun 2013 sampai tahun 2018 menjabat sebagai Ketua KKS Kelapa Gading. Baiklah, Bapak, Ibu, sebelum kita mendengarkan pencerahan dari Bu Eti dan juga sharing dari Pak Andi, kita akan awali dengan doa pembukaan. Mohon bantuannya kepada Ibu Mary untuk doa pembukaan. Bu Mary, persilakan. Selamat. Baik, Romo, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita satukan dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, puji syukur dan terima kasih atas segala berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, yang semua berkumpul di Zoom ini untuk mengikuti sosialisasi Gokil. Bapa, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Berkatilah hamba firman-Mu, Bu Eti, yang akan menyampaikan firman-firman-Mu serta renungan pada malam hari ini. Dan juga berkatilah juga segala pelayanan dan keluarganya ya Bapa. Bapa, kami juga ingin mohon berkatilah segala alat perangkat kami yang gunakan dalam Zoom ini. Semoga acara dari awal sampai akhir dapat berjalan dengan lancar. Bapa, semua ini kami serahkan ke dalam tangan. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih atas doanya Bu Mary. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekasih, untuk kelancaran acara malam ini, semua mic peserta sudah di-mute. Bila nanti mau sharing atau pertanyaan yang berhubungan dengan tema, bisa ditulis di kolom chat atau ditanyakan langsung setelah Bu Eti selesai membawakan materi.
Kini waktu dan tempat akan saya berikan kepada Bu Eti. Dipersilakan Bu Eti. Terima kasih Bu Leni. Selamat malam Romo. Sama-sama. Selamat malam para sahabat KKS dan semua saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali malam ini kita bisa berjumpa lagi di dalam pertemuan gokil walaupun hanya secara virtual. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak San yang membantu saya untuk tayangan-tayangan berikut ini. Juga kepada Pak Adi Arianto yang nanti akan juga menggenapi sharing-sharing imannya supaya kita lebih diperkuat bagaimana nanti Pak Adi akan memberikan sharing imannya. Baiklah Bapak Ibu, sesuai dengan materi yang diberikan oleh K3SKAJ untuk materi gokil malam ini, bacaannya akan diambil dari Lukas 1 ayat 39 sampai 56. Boleh minta tolong siapa yang boleh membantu untuk membacakan ayat 39 sampai dengan 45 dulu deh ya. 39 sampai dengan 45. Itu adalah kisah tentang Maria dan Elizabeth. Seperti kita tahu, Bunda Maria adalah hari itu masih mengandung bayi Yesus. Tetapi karena kecintaannya, kerinduannya kepada saudaranya, sepupunya Elizabeth, maka tanpa menghiraukan betapa berat perjalanan menuju Yehuda dari Nazaret, tetapi Bunda Maria bertekad dengan niat yang teguh ingin mengunjungi saudara sepupunya yaitu Elizabeth. Mari Bapak Ibu, siapa yang mau membacakan? Harun Bu, boleh? Silakan Pak Harun. Ya, terima kasih. Maria dan Elizabeth. Beberapa waktu kemudian berangkatlah Maria dan langsung berjalan ke pegunungan menuju suatu kota di Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elizabeth. Dan ketika Elizabeth mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus. Lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini, sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana." Terus Bu. Cukup dulu, terima kasih Pak Harun. Ya, terima kasih. Nah, sebelum perikop ini kita nanti dalami, mari kita melihat dulu perikop sebelumnya. Dikatakan di dalam perikop sebelumnya, dikisahkan tentang bagaimana Bunda Maria yang waktu itu masih seorang gadis, seorang dara, didatangi oleh malaikat Gabriel. Bahwa oleh kuasa Roh Kudus dikabarkan Maria akan mengandung dan menjadi ibu sang penebus. Sepeninggal malaikat Gabriel, Maria tidak berdiam diri. Dan beberapa waktu kemudian, ia menyiapkan diri untuk mengunjungi Elizabeth, saudara sepupunya yang berada di
sebuah kota pegunungan di daerah Yehuda. Menurut perhitungan, jarak antara Yehuda dengan Nazaret itu sangat jauh. Dikatakan kira-kira sekitar 160 km. Waktu itu tentu saja tidak ada kendaraan seperti zaman sekarang. Jadi Ibu Maria tentu berjalan kaki atau naik keledai itu tidak diceritakan. Tapi dikatakan bahwa membutuhkan waktu 2-3 hari perjalanannya sampai di tempat rumah Elizabeth. Kita bisa membayangkan bagaimana seorang ibu yang hamil muda, perjalanan sebegitu jauhnya dan penuh resiko, tetapi toh Ibu Maria, Bunda Maria sangat ingin bertemu dengan Elizabeth yang merupakan saudara sepupunya. Karena kerinduannya, karena dia mendengar bahwa Elizabeth ini sudah lansia, sudah mati haid, tetapi toh berkat kuasa Roh Kudus, Elizabeth mengandung bayi yang pada waktu itu sudah memasuki bulan ke-6. Dan Maria sedang mengandung Yesus hamil di usia 3 bulan. Bahwa itulah tanpa mempertaruhkan keadaan kondisi kehamilannya, Bunda Maria bertekad mengunjungi Elizabeth. Di situ ketika ia masuk ke rumah Zakaria, karena kita tahu Elizabeth ini adalah suami dari Zakaria yang karena tidak percaya akan sabda Tuhan, kalau istrinya itu hamil, maka Elizabeth Zakaria menjadi bisu. Dan disitulah Bunda Maria memberi salam kepada Elizabeth. Ketika Elizabeth mendengar salam Maria, maka melonjaklah anak yang di dalam rahimnya. Dan Elizabeth pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai ke telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Bapak Ibu, sebuah salam itu mempunyai banyak beberapa arti, tapi yang jelas adalah maknanya salam itu merupakan suatu kegembiraan, semacam suatu bagaimana menyatakan kegembiraan bahwa damai itu ada yang diucapkan oleh Bunda Maria kepada Elizabeth. Bahwa salam ini juga mengingatkan perbuatan Tuhan yang perkasa dan ajaib. Betapa Elizabeth yang mandul saat itu mengandung bayi Yohanes di usianya yang sudah lansia. Keterbukaan hati Elizabeth ketika mendengar salam Maria yang penuh dengan Roh Kudus, itu secara otomatis mengalirkan juga kuasa Roh Kudus kepada bayi yang dikandungnya, yang tiada lain adalah Yohanes yang nanti kita kenal sebagai Yohanes Pembaptis. Kita mesti bedakan dengan Yohanes Penginjil. Ini adalah Yohanes Pembaptis yang kisahnya nanti bisa kita lihat kemudian yang dipenggal kepalanya ketika Herodes berkuasa. Sehingga bayi yang di dalam kandungan Elizabeth melonjak kegirangan, dan bayi Yohanes di dalam kandungan Elizabeth adalah menjadi saksi tentang kebaikan Allah yang menggenapi janjinya. Janji seperti apa? Yaitu janji
menyambut kedatangan Yesus yang saat itu masih berada di dalam kandungan Maria. Sebuah salam yang diucapkan dari hati yang terdalam, hati yang tulus, itu pasti bisa juga merupakan sebuah doa yang bermakna kedamaian, kebaikan. Kita masih ingat ketika ada seorang anak yang ditinggal mati oleh ibunya, ketika ada suatu nyanyian, di dalam doa ibuku ada disebut namaku. Jadi ucapan yang keluar dari seseorang itu bisa memberi makna yang sesungguhnya, yang bisa terjadi dan terlaksana. Jadi kita perlu hati-hati, jangan sampai salam ini berubah menjadi suatu makian atau kutukan. Kita lihat, kita ingat ada beberapa kasus, bukan? Ketika seorang ibu, anaknya itu nakal sekali, nggak bisa diem. Ibu ini jengkel karena mungkin ya di rumah dia seorang diri, tidak punya pembantu. Dan dia marah sama anaknya, dia bilang, kamu nakal, kamu bodoh. Nah, karena sering dikata-katai seperti itu, sang anak lama-lama ketika dia besar, dia akan merasa, oh iya, aku ini memang bodoh, memang nakal. Ibuku aja mengatakan seperti itu. Jadi dalam hal ini jangan sampai kita mengucapkan hal-hal yang berlawanan, bertentangan dengan salam. Karena salam sebetulnya bermakna suatu kedamaian, suatu doa yang bagus maknanya untuk terjadi kepada orang yang kita beri salam. Kita lanjut di ayat 45. Dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya Tuhan akan terlaksana. Ya, begitulah Bapak Ibu, perjumpaan tersebut ditutup oleh Elisabet dengan suatu pernyataan iman dan buahnya, yaitu penggenapan janji Allah akan Maria, hambanya yang taat dan setia, yang rendah hati dalam mengikuti kehendak Tuhan. Walaupun dia pada awalnya dia tidak tahu apa yang harus aku jalani, apa yang harus aku lakukan, karena aku ini hanyalah seorang wanita desa sederhana yang tidak punya apa-apa. Tapi sikap iman Maria itu betul-betul yang terbuka hatinya, makanya Yesus, Tuhan memakai dia sebagai Bunda Allah. Sikap iman Maria ini dinyatakan dalam suatu pujian syukur kepada Allah dengan suatu nyanyian yang kita kenal dengan pujian Maria atau Magnificat. Mari kita baca atau kita cermati senandung pujian penyembahan Bunda Maria di ayat 46 sampai 58. Pak San, boleh silakan bantu baca. Ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya
dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Dan Maria tinggal kira-kira 3 bulan lamanya bersama dengan Elizabeth, lalu pulang kembali ke rumahnya. Terima kasih Pak San. Ya, Bapak Ibu, saya tidak akan berpanjang lagi untuk membahas pujian Bunda Maria ini, tetapi kita semuanya sudah mengenal bahwa Magnificat ini sering sekali kita ucapkan di dalam doa-doa kita. Suatu pujian, penyembahan, rasa syukur yang tak terhingga, tak terbatas, karena begitu besar kasih Allah kepada manusia, sehingga Bunda Maria dipakai oleh Tuhan untuk melahirkan, mengandung, dan melahirkan Sang Mesias yang menebus dosa-dosa kita. Senandung pujian ini di dalam kitab suci kita nanti bisa melihat ada satu catatan kecil di bawah. Itu kita juga nanti diingatkan bagaimana dulu di kitab Perjanjian Lama di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10 itu juga ada suatu kisah bagaimana seorang ibu itu juga memuji, memuliakan dan bersyukur kepada Allah karena Allah menggenapi janjinya. Itu kisahnya adalah kisah seorang yang bernama Hana. Hana ini punya suami bernama Elkana. Bapak Ibu nanti bisa lihat di 1 Samuel 2 ayat 1 sampai 10. Jadi Elkana mempunyai 2 orang istri, yaitu Hana dan Pirena. Pirena itu mempunyai anak dan tentu saja dia sangat bangga bahwa dia bisa melahirkan anak. Tetapi Hana itu adalah seorang yang mandul. Dia sering mendapatkan ejekan, cemoohan karena tidak bisa melahirkan anak untuk Elkana suaminya. Tetapi karena doanya dan karena dia betul-betul orang yang sangat yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya, maka Tuhan mengabulkan permintaannya dan Hana akhirnya mengandung. Siapa yang dikandung? Tidak lain adalah Samuel. Jadi itu kisahnya. Hana ketika dia digenapi janjinya oleh Allah dan bisa mengandung, Hana juga menyanyikan lagu pujian. Jadi ini hanya padanannya aja bahwa di dalam kitab Perjanjian Lama, Hana itu juga seorang yang bersyukur dan memuji Allah karena Tuhan telah menggenapi janjinya. Nah, kemudian di ayat 55, kalau kita lihat Kejadian 17 ayat 7, itu juga ditulis bahwa Allah sebetulnya itu juga sudah mengadakan perjanjian. Yaitu dikatakan di dalam Kejadian 17 ayat 7, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau, serta keturunanmu. Turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Jadi dalam Perjanjian Lama sebetulnya jauh sebelum Yesus dikandung oleh Bunda Maria, Allah sebetulnya sudah mengadakan perjanjian bahwa keturunannya, keturunan manusia, keturunan Abraham itu nanti akan menjadi menggenapi perjanjian Allah dengan manusia di dalam diri Bunda Maria. Ya. Perikop ini ditutup di ayat 56 ketika Maria di situ dikatakan tinggal
selama 3 bulan lamanya bersama Elizabeth, lalu pulang ke rumahnya. Memang tidak dikisahkan apakah Bunda Maria menunggu sampai, mestinya ya menunggu sampai Elizabeth melahirkan Yohanes. Barulah Maria pulang kembali ke rumahnya. Ya. Sampai di sini Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau di-sharingkan. Saya terus terang aja, hari ini saya tenang karena ada Romo Yosef. Kalau ada yang tidak bisa saya jawab, saya pasti minta tolong Romo Yosef. Bu Eti, Romo. Bu Eti, kita kasih salam juga, Romo Tunjung juga hadir, Bu Eti. Oh ya, Romo Tunjung, selamat malam. Berarti ada backup kalau Romo Yosef ini, Romo Tunjung juga bisa menjawab ya Romo. Terima kasih kehadirannya. Iya, selamat malam Romo Tunjung, selamat malam Romo Yosef atas kehadirannya di KKS ini. Kami ucapin 1000 kali terima kasih kepada Romo kita. Amin. Kalau tidak ada pertanyaan, daripada nanti Ibu Leni mesti mancing-mancing orang suruh bertanya, padahal kita masih ada sesi lanjutan. Lebih baik saya pikir saya ingin sedikit, menurut saya ada poin-poin yang saya ingin garis bawahi dari perikop tentang penggenapan janji Allah yang setia ini. Yaitu dalam kehidupan nyata, penggenapan janji Allah itu tidak terikat dengan waktu. Karena waktu Allah itu tidak akan terlalu cepat dan juga tidak akan terlalu terlambat. Kita semua bisa merasakan, mungkin bisa aja juga yang mengalami hal-hal bahwa waktu Allah memang tidak ada yang terlambat, tapi juga tidak ada yang terlalu cepat. Tergantung bagaimana kehendak Allah itu hendak dilaksanakan di dalam hati manusia. Apakah kita menerima dengan hati terbuka, dengan hati yang rendah, sehingga dapat melihat janji Allah itu terlaksana. Yang kedua, seringkali kepenuhan janji Allah itu tidak sesuai dengan keinginan saya. Saya menginginkan A, tetapi Tuhan ternyata memberikan yang B. Tapi saya yakin bahwa yang diberikan Allah dalam bentuk rencana B itu pasti jauh lebih baik, lebih indah, dan menyelamatkan saya. Jadi saya harus bersyukur dan berterima kasih apapun yang Tuhan berikan kepada saya. Karena janji Tuhan, janji Allah itu pasti untuk keselamatan saya. Itu saja sih yang saya ingin sharingkan, apa yang sebetulnya mengenai penggenapan janji Allah ini. Nah, kalau tidak ada yang ingin sharing, bagaimana Romo Tunjung, Romo Yosef mungkin ingin memberi komen? Iya, Romo Tunjung, Romo Yosef mungkin ya bisa memberi komen. Koreksi Romo supaya saya jadi lebih pede nanti. Saya bicara sedikit ya, Bu Eti. Ya, Bu Rosi. Pada hari ini kita mengundang Pak Adi itu karena ada story-nya. Saya kasih gambaran sebentar ya. Sebenarnya ini terjadi dengan kehidupan Bu Eti. Bu Eti mengatakan waktu Tuhan itu tidak pernah terlambat. Selalu kita berserah sama Tuhan. Bu Eti itu luar biasa. Dia mendampingi anaknya Wawan. Seperti kita ketahui ya, Wawan kena penyakit cancer dan akhirnya kehilangan penglihatan. Ketika saya mendoakan Wawan, tiba-tiba saya bisa dipertemukan dengan mitra netra ini. Akhirnya saya push Bu Eti. Bu Eti,
Ini bukan satu kebetulan. Mari kita pergi ke sana. Mari kita cari tahu. Kita buat wawan mandiri. Tuhan punya rencana. Akhirnya saya dengan Bu Eti pergi ke Mitra Netra itu karena dikenalkan sama seseorang gitu ya. Kita pergi ke sana. Dan bertemulah kita dengan Mas Adi ini. Nah, yang memperkenalkan kita jujur ya, itu seorang Muslim. Tapi luar biasanya dia memilihkan seorang Katolik, Pak Adi ini kepada kita. Begitu saya datang dengan Bu Eti, saya shock. Karena tanpa mengecilkan Mas Adi dan kawan-kawan ya, tapi saya shock. Di pikiran saya, waduh, ini kalau sudah hilang penglihatan gimana ya? Saya lihat di jalanan ada yang di Kelapa Gading ini ada yang jualan kerupuk. Mungkin teman-teman ada yang lihat kan ya. Ada yang jualan koran itu matanya tidak melihat. Saya tuh punya kepikiran terpanggil. Aduh, kasihan amat hidup mereka. Tapi begitu saya ketemu Pak Adi dan kawan-kawan, mata saya terbuka. Saya yang melek ini matanya terbuka. Mereka itu mitra netra tapi yang sangat profesional. Pak Adi ini ajak kita lunch ke rumah sahabatnya di lingkungan tempatnya bekerja itu. Dia jalan seperti dia bukan orang yang bukan orang yang hilang penglihatannya. Malah ketika belokan ada motor, saya pegang dia bilang, saya tenang Bu, nanti Ibu yang saya tuntun ke arah mana kita beloknya. Saya shock. Begitu ketemu lagi dengan sahabatnya itu satu kurang lebih umur 20-an kali ya, seorang wanita namanya Juwita. Ternyata dia itu bekerja di Bukalapak. Dan bagian periklanan saya shock lagi tuh 2 kali. Hari itu saya shock beneran. Ketiga dikenalin lagi sama satu temannya ya, itu pemain saham. Bayangin coba. Di situ saya langsung bilang Bu Eti ini bukan suatu kebetulan. Dan kebetulan Mas Adi ini counselor lulusan Atmajaya, di atasnya Romo Tino satu tingkat ya Mas Adi ya. Itu aja pembukaan saya. Kenapa hari ini kita undang Mas Adi di sini biar Mas Adi menjelaskan mitra netra itu apa, biar kita yang melek ini lebih terbuka mata hati kita ya Mas Adi ya. Itu misinya kita. Terima kasih. Waktu saya serahkan ke Mas Adi. Ya, terima kasih Bu Rosita sebagai introduction-nya. Jadi mereka itu sebetulnya bukan hanya diselamatkan, kaum difabel ini bukan hanya diselamatkan dari rasa putus asa atau rendah diri karena cacat, karena sesuatu yang kurang, tetapi justru dalam kondisi seperti itu mereka malah dipakai Tuhan loh untuk menginspirasi dan membuka mata orang-orang yang melek seperti saya. Dan mereka betul-betul menginspirasi saya. Yang waktu itu kebetulan memang berjumpa, Tuhan mempertemukan dengan mitra netra ini. Silakan Mas Adi, kami undang untuk bersharing. Pak Santoso mungkin bisa tayangkan fotonya Mas Adi. Nah, ini adalah Yayasan Mitra Netra. Silahkan Mas Adi. Ini waktu Bu Rosita bersama saya, yang di samping kanan itu Juwita. Memang cantik seperti namanya. Dan yang di tengah itu Pak Oki. Dan yang sebelah kiri adalah Pak Adi Arianto. Silakan Mas Adi, monggo. Mungkin Mas Adi bisa bercerita dulu. Bagaimana dulu Pak Adi? Masih di mute. Masih di mute ya Mas Adi? Unmute dulu. Halo? Ya Mas Adi, sudah kedengeran. Ya, silahkan Mas. Ya, apa videonya, gambar saya terlihat? Sudah jelas.
Sudah jelas ya? Baik, terima kasih. Salam kenal lagi untuk semuanya. Selamat malam juga untuk Romo Yosef dan Romo Tunjung. Apa kabar? Berjumpa lagi. Terima kasih telah diberikan kesempatan oleh saya katakan sahabat-sahabat saya yang baru ya di grup ini. Dan mungkin apa yang saya akan bagikan adalah hanya sebuah pemaparan akan apa ya, artinya membuat kita menjadi tahu bahwa kami ini juga adalah mungkin bagian dari Bapak dan Ibu sekalian. Saya Ali Arianto dan saya dilahirkan di tahun 1977, jadi usianya sudah lumayan tua, tapi baru punya anak satu tahun setengah. Jadi dan saat ini sekarang saya bekerja sebagai salah seorang karyawan di sebuah yayasan, yaitu Yayasan Mitra Netra sebagai staf rehabilitasi. Jadi mungkin saya akan cerita sedikit tentang Yayasan Mitra Netra. Yayasan Mitra Netra adalah sebuah yayasan yang menyelenggarakan pendidikan dan pemberdayaan bagi para tunanetra. Jadi didirikannya kurang lebih tahun 91 oleh beberapa tunanetra dan beberapa orang non-tunanetra. Awalnya keprihatinannya adalah bahwa kami ada di dunia tetapi tidak bisa mengakses banyak hal, termasuk waktu itu adalah bagaimana bisa mengenyam pendidikan dengan layak, kemudian bahkan sampai akhirnya bagaimana dengan kita melanjutkan kehidupan juga dengan layak. Nah, Mitra Netra akhirnya hadir dengan berbagai inovasinya, terutama di kita adalah bagaimana menerapkan teknologi kepada teman-teman tunanetra. Jadi dari mulai sekitar tahun 92 itu saya ingat sekali, saya ikut kursus mengetik awas, jadi bukan komputer, bukan apa ya, jadi yang ada belnya itu ya, jadi zaman dulu supaya tujuannya apa, waktu itu belajar mengetik awas agar kita tunanetra itu bisa berkomunikasi dengan dunia luar dengan media tulisan, walaupun kita tidak tahu apa yang kita tulis, tidak lihat apa yang kita tulis, tapi kita tahu apa yang kita tulis. Dari situ terus berkembang sampai ke pelatihan berikutnya, hingga pada suatu saat sekitar tahun 94 lahirlah sebuah software yang sangat revolusioner sehingga dapat diinstal di komputer dan tunanetra memungkinkan untuk menggunakan komputer dan bisa beraktivitas dengan komputer itu untuk melakukan beberapa pekerjaan seperti misalnya mencatat, menulis, membuat tabel, terus berhitung, kemudian ada lagi juga untuk membuat presentasi. Dan sampai hari ini Mitra Netra telah mungkin kalau kita boleh klaim sudah mungkin hampir semua tunanetra yang sudah tersentuh teknologi itu dulunya dibangun oleh Mitra Netra, karena mereka sudah bisa saat ini teknologi tidak hanya bisa dimanfaatkan hanya untuk menulis, untuk keperluan edukasi, artinya ketika kita sekolah kita perlu bisa menulis di komputer, tetapi saat ini juga sudah merambah untuk menggunakan berbagai aplikasi yang begitu available, sehingga kita bisa mengakses taksi online dengan handphone, kemudian kita juga sekarang bisa mengakses handphone, dan saat ini juga kita bisa mengakses teknologi dengan handphone itu bisa bertransaksi, seperti kawan saya itu sudah bisa bertransaksi apa yang Bu Eti cerita ya, Bu Rosita, berdagang saham. Nah, mereka berinvestasi saham dan mereka udah melakukan sendiri, jadi bisa saham sekian harganya jam sekian harganya sekian,
saya harus jual, saya harus tahan, saya harus beli, dan mereka sudah bisa melakukannya secara mandiri. Mitra Netra sungguh juga punya banyak pelatihan-pelatihan yang berusaha untuk mengembangkan pendidikan bagi para tunanetra itu sendiri. Seperti salah satunya di Mitra Netra ada pelatihan bahasa Inggris, kemudian juga ada namanya perpustakaan bicara. Jadi bagaimana kita kok ada perpustakaan untuk tunanetra? Nah, ini bukunya ada 2 macam. Jadi ada yang model huruf braille yang diraba, dan yang berikutnya adalah dalam bentuk audiobook. Jadi kita merekamkan buku, lalu direkam di bentuk CD atau dimasukkan ke dalam SD card begitu, terus kemudian langsung bisa dioperasikan dan kita bisa tinggal mendengarkan saja. Jadi semua buku apapun sejauh itu bisa dibacakan, kami bisa mengaksesnya. Termasuk buku novel-novel terkenal seperti Harry Potter, itu dari seri 1 sampai 7 kami itu sudah hatam mendengarkannya. Jadi kami punya ribuan judul buku yang bisa kita akses, dan itu semua buku-buku yang berkualitas, dan semua itu akan membuat kami mempunyai kemampuan-kemampuan yang bisa bersaing di masyarakat. Begitu. Saya rasa mungkin nanti kalau ada yang ingin bertanya tentang Mitra Netra, mungkin itu dulu supaya tidak kepanjangan. Nanti barangkali kalau ada yang ingin tanya tentang Mitra Netra atau apa saja tentang tunanetra, boleh tanya, silakan Bu. Jadi Bapak dan Ibu tidak perlu sungkan, boleh tanya, saya Adi ini tunanetra bisa mandi nggak? Bisa. Gimana caranya mandinya misalnya? Tidak perlu sungkan, tidak perlu takut saya tersinggung. Mungkin ada yang berpikir demikian, karena banyak orang yang berpikir demikian. Jadi kami sudah kami sudah pernah cerita ya kemarin dengan Bu Eti dan Bu Eti, bahwa kami kalau sudah guyonannya sudah karena kami sudah rilis, jadi biasa saja. Jadi tidak perlu takut atau mungkin merasa sungkan. Silakan, mungkin barangkali ada yang ingin bertanya seputar tunanetra maupun mitra netra. Saya serahkan lagi kepada Bu Eti. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Mas Adi sudah memberikan penjelasan tentang mitra netra. Saya ingat waktu itu Mas Adi juga mau ngajarin Wawan ini loh, bagaimana bikin kopi supaya ada jadi nanti jadi seorang barista. Nah itu akan ada kursusnya ya Mas. Iya betul. Luar biasa. Silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya tentang mitra netra. Sebelum nanti kita berlanjut bagaimana pengalaman pribadi khususnya pribadi Mas Adi ini. Ya. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya. Mas Adi, Pak Adi Ya, atau Mas Bapak. Adi nih manggilnya? Boleh, Adi juga boleh Pak, silakan. Adi. Ya, saya ingin ada masukannya. Kalau Pak Adi ini kan Katolik ya? Ya. Sejauh ini, kalau ke gereja, apakah ada yang perlu ditambahkan di dalam kegiatan misa di gereja untuk yang disabilitas begini, seperti Pak Adi? Apakah ada kendala gitu loh? Oh iya, terima kasih Bapak. Bapak siapa? Maaf saya belum Dengan kenal. Paulus yang tadi suaranya kayak pastor. Oh iya. Baik Pak. Iya. Sebetulnya kalau di gereja itu sebetulnya memang beragam ya. Artinya memang banyak aksesibilitas yang kita sangat rindukan itu terjadi di gereja. Karena artinya waktu zaman COVID lah, ini waktu zaman COVID kita cerita saja. Kadang-kadang kan karena kita
paranoid ya, karena kita dulu itu karena takut terjangkit virus corona, sehingga waktu itu ada beberapa kebijakan. Jadi ini pengalaman dari teman-teman ya, beberapa teman saya yang Katolik juga itu tidak mendapat tuntunan atau tidak dituntun untuk masuk ke dalam gereja karena memang prosedur. Padahal kalau kita ke terminal atau ke stasiun kereta api, itu mereka security-nya langsung sigap walaupun itu dalam keadaan corona sekalipun. Artinya kami rindu bahwa justru gereja lah menjadi tempat yang paling nyaman, paling menerima, paling menjadi rumah bagi kami khususnya kaum disabilitas. Gitu. Mungkin banyak lah ya kalau misalnya kita duduk. Kalau di paroki saya sudah ada kursi khusus untuk prioritas. Jadi satu deret begitu, itu boleh orang lanjut usia, ibu hamil, kemudian teman-teman disabilitas boleh duduk di situ, sehingga nanti kalau komuni teman-teman tinggal hanya berdiri saja dan prodiakon tinggal menghampiri, atau romo atau prodiakon tinggal menghampiri saja, begitu. Saya rasa hal-hal kecil ini perlu kita cermati sehingga sungguh-sungguh perwujudan gereja itu nyata kepada for all ya, siapapun, termasuk untuk kami, karena memang jika kami diberdayakan, kami juga bisa menjadi aset yang penting. Karena kami, saya dan Mas Wawan, putra Bu Eti, dan yang lainnya, dan teman-teman disabilitas, itu adalah bagian dari masa depan gereja. Kami juga bisa berbuat sesuatu untuk gereja di masa depan. Tapi ketika kami diberi kepercayaan, diterima, dan diberi kesempatan. Begitu Pak Paulus. Mas Adi, kalau boleh tahu dari paroki mana ya? Saya dari paroki Kalvari, Pak Paulus. Dari mana? Paroki Kalvari. Oh, Kalvari Lubang Buaya. Iya, betul. Oke. Apakah ada kira-kira saran yang bisa kita petik untuk misalnya disabilitas tunanetra gitu misalnya, apakah ya itu tadi seperti tadi Pak Adi bilang, tuntunan untuk mencapai tempat duduk, sementara pada saat corona terjadi ketakutan di semua belah pihak, itu satu ya. Mungkin apakah buat kedepannya, khususnya buat Kelapa Gading gitu loh, apakah ada masukan-masukan yang diharapkan buat disabilitas tunanetra begitu loh. Baik, yang penting mungkin ini tidak bisa juga kita limpahkan kepada pejabat-pejabat gereja, khususnya Romo atau yang lainnya, tetapi saya pikir kita semua, ketika kita melihat ada Yesus di tengah-tengah kita, artinya kita Yesus itu kan bisa saja menyamar jadi siapapun. Ketika bisa melihat Yesus dalam sisi yang membutuhkan, pasti saya yakin bukan hanya tugas dari Romo dan para frater barangkali, atau para diakon atau petugas tatip, tetapi juga tugas orang aware, teman-teman mungkin yang berkebutuhan itu, atau mungkin ada lansia, langsung tanggap dan mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan. Intinya di situ. Bagaimana kita membuka hati untuk mencari tahu apa yang menjadi kebutuhan teman-teman yang berkebutuhan. Terima kasih Pak. Itu. Kalau impian. Terima kasih Pak Adi. Iya, makasih. Terima kasih. Iya. Ya, betul memang Mas Adi, bahwa Ardas KAJ ini kan sebetulnya bagaimana sih kita itu mengangkat, menghargai martabat manusia, hidup manusia, terutama Bapak Kardinal kita kan lebih
tahun-tahun ini harusnya Gereja Katolik lebih mengangkat bagaimana membawa kehidupan, menjunjung tinggi martabat manusia, terutama untuk kaum difabel. Gitu. Jadi dari penjelasan Mas Adi ini, mungkin Bapak Ibu ada yang ingin memberikan saran atau memberikan komentar, dipersilahkan. Mumpung Mas Adi masih ada di sini. Di gereja kita sendiri dari umat Yakobus kan sudah ada dengan bergabung dengan Dekanat Utara. Sebetulnya kita sudah memulai ya Bu Rosita ya, untuk bagaimana bisa membawa kaum difabel ini untuk aktif di dalam kegiatan menggereja. Mungkin Bu Rosita bisa memberikan sedikit cerita sampai di mana sebetulnya kegiatan kita ini. Ya, kita kan dicanangkan sesuai dicanangkan oleh KJ ya. Kita mesti peka, mesti ada hati terhadap saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Tapi begitu ketika saya mewakili KKS untuk ikut dengan sahabat-sahabat tuli, belajar bahasa isyarat, saya pergi ke satu paroki dan mereka itu telah mengadakan itu 10 tahun untuk anak-anak yang autis, khusus autis gitu. Tapi saya lagi berpikir kenapa di paroki kita tidak ada pelatihan seperti itu. Karena saya lihat, jangan kita lihat umat kita, mungkin umat ada 1-2 ya, tapi kita lihat di sekitar kita ini banyak orang-orang yang berkebutuhan itu yang tidak punya pilihan. Seperti yang tadi saya bilang, ada bapak-bapak jual kerupuk, matanya buta, tiap hari dia nongkrong, ya kan, keliling. Saya itu salut dalam arti kata, dengan keterbatasannya masih mau jual kerupuk, tidak meminta-minta gitu. Nah, itu sebelum saya ketemu Mas Adi loh, sebelum ketemu Mas Adi. Hati saya itu kalau lihat itu, aduh, gimana ya membantu dia. Paling kita kasih uang sebentar habis, ya kan? Dan dia tetap aja hidupnya kayak seperti itu kan. Makanya ketika saya ikut dengan saudara-saudara tuli, saya juga salut dengan para pengajar yang berkebutuhan khusus, tuli, tapi dia dengan wajah ceria, happy, mengajar gitu. Saya pikir seperti waktu kita ketemu Juwita sama itu ya Bu Eti ya, mereka itu bisa bercanda, dia bisa masak buat sahabat-sahabatnya makan, kita pun diundang gitu ya. Mukanya ceria, tidak ada kerut-kerutnya. Saya yang malah kerut-kerut loh. Dengan stres, dengan merasa beban hidup kita berat gitu ya. Padahal saya lihat mereka ya, waduh, Tuhan negur saya loh. Benar Tuhan negur saya. Saya langsung dari sana pulang, saya lapor dengan Romo moderator kita tercinta. Nah, kebetulan Romonya ada di sini. Romo, begini-begini, saya punya terpanggil seperti ini gimana? Dan ternyata Romo kita ini luar biasa, dia mendukung 1000% supaya kita membantu saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus ini. Nah, kita mulainya dari mana? Dan saya percaya sekali Tuhan mempertemukan kita. Memang tadinya pikir mau menolong Wawan. Saya tuh pikir tadi mau menolong Wawan. Gimana Wawan mandiri, gimana Wawan bisa punya komunitas seperti Pak Adi dan kawan-kawan. Karena kalau saya lihat Wawan, setiap orang datang Wawan dengan belas kasih gitu. Itu bukan yang Wawan inginkan. Karena Wawan merasa kalian ngomong aja, nggak berasa sih susahnya saya, ya kan? Begitu ketemu Mas Adi, dia bisa seperti sahabat loh. Mas Adi tahu apa yang Wawan perlukan, karena jujur ya, nanti biar Mas Adi sharing. Mas Adi hari ini bisa bercanda, bisa apa, dia terpuruknya tahunan loh. Nanti biar Mas Adi yang sharing. Seperti Wawan kan baru berapa bulan kan. Tapi saya bersyukur Bu Eti. Karena itu doa seorang ibu juga ya. Doanya Bu Eti. Wawan dalam hitungan bulan bisa ketemu jalan gitu loh Bu Eti.
kita mesti memfasilitasikan agar itu bisa berjalan gitu. Sambil kita menolong Wawan, kita pun menolong sahabat-sahabat kita yang lain yang lintas agama. Itu sih menurut saya itu yang akan kita lakukan, Bu Eti. Kalau memang yang ya mungkin dari KKS ini juga mesti ada aksi nyata gitu. Kita tiap hari, tiap minggu di sini mewartakan firman. Mungkin sekarang jalannya Tuhan bilang jangan mewartakan firman saja, aksi nyatanya gitu loh Bu Eti. Jadi saya dari asal mulanya saya ikut bahasa isyarat, akhirnya kita ketemu mitra netra ini. Saya rasa ini jalannya mulai dari sini. Kalau sini bisa berkembang di paroki kita, tidak menutup kemungkinan kita juga akan ada pelatihan untuk mereka-mereka itu yang tuli bisu. Dan kita punya misi nih, kalau memang Tuhan berkenan, kita akan bisa menyalurkan mereka-mereka ini. Saya udah punya target beberapa orang yang di jalanan tuh Bu Eti. Ini saya sharing ya. Tadi pagi waktu saya habis ngomong dengan Romo, saya bilang Romo, saya discernment, saya mau melibatkan Tuhan. Saya tidak tahu mulainya dari mana. Yang saya tahu, saya bahagia bisa kenal komunitasnya Mas Adik ini. Tadi saya pulang lewatin lampu merah, ada tukang koran, dia selalu di situ jualan koran. Dan jualan korannya tidak menarik karena korannya cuma beberapa lembar. Tapi saya lihat tiap kali saya lewat di lampu merah itu, dia tidak pernah ada yang beli itu koran. Jadi tiap kali saya lewat, saya kasih uang. Tapi hari ini saya baru tahu dia buta, Bu Eti, tidak melihat. Oh, Saya kasih dia uang, uangnya terbang. Dia kan kasih uang, kenapa dia jadi mau pegang kasihan. tangan saya? Saya nggak mau dong tangan saya dia pegangan, lagi COVID pula gitu kan. Jadi saya kasih dia, terbang tuh uang. Udah terbang, Ibu, mata saya nggak lihat, terbangnya kemana? Waduh, saya nyesel loh. Saya nyesel. Kenapa saya setengah lempar tuh uang gitu loh. Saya tidak mau tangan saya dipegang sama dia gitu loh. Ternyata bisa melihat. Saya minta maaf sama Tuhan. Aduh, terus jatuh duitnya. Terus lampunya hijau lagi. Aduh, gimana ya? Aduh, saya berdosa sekali gitu jadinya. Memberi dia uang sedikit tapi membuat dia susah gitu loh. Mesti nyari-nyari itu uang. Itu target saya Bu Eti, kalau kita jadi membentuk ini, saya akan bawa dia, kita latih dia, bukan jualan. Bahkan ya Pak Adi ya, kita akan bikin barista ya Pak Adi ya. Kita akan bikin juga panti pijat Adi, pelatihan. Kalau yang kayak gitu kan nggak sekolah, lain levelnya sama Pak Adi dan teman-teman. Maaf ya Pak Adi ya, bukan mengecil ya, tapi kita kan mesti lihat levelnya. Mereka juga manusia loh, sama kita. Kita mesti tolong dia. Saya udah punya planning, ini 2 orang akan saya rekrut untuk pijat. Saya akan pelatihnya. Itu sih tujuan. Bikin barista dong Bu. Barista nanti kepalanya Paulus ya, Paulus yang melatih ya. Saya bagian ngicipinnya. Pokoknya kita dengan segala cara, Romo. Ini mesti aksi nyata, Romo. Ya, Romo setuju tuh. Romo buka kamera, biar Romo yang ngomong sekarang. Ayo silakan. Ayo Mo, silakan Mo. Adi sharing mungkin. Biar Iya Romo nih, Romo mau sharing. Romo kasih intro, nanti ditutup Pak Adi sharing gimana Pak Adi bisa bercanda begini, dulu dia terpuruk loh. Pergelatannya, iya. Nah, ayo Romo kasih intro Romo. Romo. Saya kasih semangat Romo. Saya itu melihat semangatnya Bu Rosita. Ya. Dan seperti biasa kan dia selalu bersemangat. Nah. Ya, tetapi juga pada saat yang sama saya itu selalu diingatkan oleh Bapak Uskup. Bapak Uskup itu selalu ingin agar iman itu nyata gitu loh. Di dalam kehidupan sehari-hari. Dia pernah bicara bahwa kita banyak bicara mengenai ajaran-ajaran gereja, kitab suci dan sebagainya, tetapi mengenai moral Kristiani kok kurang gitu loh. Ajaran sosial gereja kok kurang. Nah, ajaran sosial gereja itu menyangkut apa? Menyangkut yang berkaitan dengan mereka-mereka yang memang saudara-saudari kita, apakah seiman atau bukan, itu yang perlu mendapat bantuan kita. Ya. Dan bagi saya selalu juga saya sampaikan kemarin dalam webinar paliatif itu, ya,
selalu saya mau katakan semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita dekat dengan manusia, terutama mereka yang menderita. Ya, seperti itu. Karena itu ya semangat Ibu Rosita itu saya dukung dengan semangat itu. Dan saya berharap juga dapat sungguh-sungguh meneguhkan, menguatkan supaya kita dapat bekerja bersama-sama untuk menolong saudara-saudari kita itu. Iman itu nggak hanya sekedar kita ketahui, tapi harus kita wujudkan. Dan dalam gereja Katolik itu yang disebut dengan kudus adalah semakin sempurnanya cinta kasih kita. Bukan semakin banyaknya pengetahuan. Bukan semakin pintarnya kita mengenai hal-hal iman. Bukan semakin banyaknya kita sembahyang. Tapi semakin sempurnanya cinta kasih kita. Semuanya itu kita tahu mengenai Tuhan, kita tahu mengenai ajaran moral Kristiani harus membuat kita semakin mampu untuk mengasihi sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saya itu punya pengalaman ketika saya sedang studi di Roma. Itu ada satu komunitas namanya San Egidio. Komunitas itu begitu mengesankan sama saya. Karena apa? Mereka punya restoran. Tetapi pelayan-pelayannya itu semua yang bekerja di sana adalah orang difabel. Ya. Dan itu benar-benar mengesankan. Ramai sekali restorannya. Ya. Dan saya yakin pada waktu itu bahwa mereka juga bisa mengambil bagian. Mereka itu sama seperti kita. Karena itu disebut dengan difabel itu kan different ability ya. Bukan disable, tapi different ability. Different, betul. Mereka punya kemampuan yang lain seperti itu. Ya, nah itu yang menurut saya perlu kita sadari juga, dan gereja juga pengen agar mereka itu terlibat di dalam kehidupan menggereja secara utuh sama seperti orang lain ya, seperti kita ini seperti itu. Ya, dengan demikian gereja menjadi sungguh-sungguh tempat di mana kemanusiaan itu menjadi nyata. Karena apa? Ya, karena Kristus sudah menjadi manusia. Itu saja. Romo, mungkin nanti kita bisa bikin semacam katakanlah kantin, ada baristanya. Nah, itu setuju tuh Bu Edi. Terus ada nanti jualan kerupuk, yang tadi Rosita mau panggil orang tukang jual kerupuk. Terus Ya, ada juga klinik pijit gitu ya Romo. Ya, itu makanya saya minta Mas Paulus untuk juga terlibat terkait dengan barista itu, karena dari tadi dia mendukung terus itu. Bukan ngopinya, Romo. Jangan dia nggak marketing, dia yang minum, Romo. Boleh juga loh. Ya, itulah. Ya, kita minta Hendy terlibat karena Hendy bisa jadi adminnya gitu ya. Ini benar-benar Romo, ini benar-benar impian jadi kenyataan loh Romo. Bukan doang Romo. Semoga ya Romo doain Romo. Bu Ros, belum ada loh coffee disable gitu kan belum ada. Iya, mungkin laku sekali Pak Paulus. Iya. Dan luar biasanya nih Romo, Wawan itu punya kafe Romo. Iya, itu coffee house gitu. Itu memang udah jalannya Bu Eti menurut saya. Bukan satu kebetulan. Ayo kita bantu sahabat-sahabat kita yang membutuhkan pertolongan kita, ya kan? Ya nggak Romo? Ya kita saling menolong ya. Sebenarnya kehadiran teman-teman yang difabel itu bukan hanya kita menolong, tapi mereka menolong kita juga. Ya. Seperti si Rosita bilang, mata saya terbuka, ya kan? Ya, seperti itu tuh artinya dia ditolong supaya memandangnya berubah, cara berpikirnya berubah, bersikapnya berubah dan sebagainya. Jadi sebenarnya kita saling tolong menolong, ya, seperti itu. Ya. Ya. Saya tadi ada bicara sama Romo, kita tetap mesti berdasarkan ajaran Katolik. Tapi nanti pelayanannya lintas agama, ya, Betul. ya. Jadi setuju. asal mulanya ini yang saya pikirkan kita ada pendalaman juga. Mungkin sahabat-sahabatnya Mas Adi ini juga kan ketemu lintas agama juga di sana ya Mas Adi ya. Iya betul. Kan?
Jadi kita juga tidak mau mengkatolikan mereka, tapi nggak apa-apa, mereka bisa hadir kalau kita undang untuk ada pendalaman, puji-pujian, ya nggak Mas Adi? Kita ujung-ujungnya kita kasih makan, ya kan? Loh, Ibu Ros, dari yang tunanetra kan ada juga yang ikut KPKS. Si Robert Trikora, Pak Adi mungkin kenal? Saya kenal. Ya, itu teman saya itu. Pak Robert Trikora saya kenal. Ya. Iya. Salam ya Pak. Dia Ya. juga pewarta. Ya paroki mana, Paulus? Aduh, lupa aku. Lupa. Ya. Tapi dia pewarta mimbar dan juga Lubang lulusan buaya kalau nggak KPKS. salah. Lubang Bukan, buaya bukan, kalau nggak salah. bukan, Lubang bukan. buaya kayak. Bukan ya? Ya. bukan. Ya, pokoknya nomor satu kita dari kecil-kecil dulu kita bikin satu persekutuan. Nanti bisa umat-umat kita yang tersembunyi dari Kelapa Gading akan muncul. Kita kan nggak tahu umat kita seginian banyak. Ada nggak yang benar-benar seperti itu? Tapi tidak. Kadang-kadang orang tuanya pertama ya ada yang merasa malu. Dua ada yang merasa aduh merepotkan. Jadi dia terkurung di rumah. Kalau Mas Adi dan kawan-kawannya itu luar biasa. Romo, mereka naik busway loh Romo. Ya. Biasa kan? Gitu loh. Sharing dong Mas Adi. Ya, Mas Adi sharing. Kalau Sharing, Mas Adi. Sharing perjuangannya. Kalau busway itu sudah sehari-hari, itu sudah sangat akses Bu. Dulu zaman saya masih tahun 90-an, kita masih gelantungan di Metro Mini, masih wah pokoknya sama dengan yang lain-lain. Jadi kalau rebutan ikutan ya sama. Jadi ya merasakan sulitnya bagaimana aksesibilitas di dalam tempat publik ya. Nah, untuk saat ini busway bahkan kami sudah dari teknologi itu sudah bisa kemana-mana dengan tidak dengan hanya dengan busway. Kami tinggal kalau mau pergi tinggal pesan ojek online, entah itu mobil atau motor, it's okay, tinggal pencet arahnya. Dengan teknologi kami bisa sekarang berpindah tempat dengan mudahnya sekali. Terus juga kalau mau sesuatu, misalnya mau beli jajan misalnya, pengen bakso atau mie ayam di tempat A misalnya, kita cari Mau di traktir saya online, gitu. ya bisa Pak, bisa. Kalau ada alamatnya nanti saya kirimi Pak. beneran. Enggak, kita makan bareng. Jangan dulu. Oh iya. Ya nanti kalau itu ada saya nanti kita pesan, saya yang pesan, kita makan bareng. Jadi bahwa memberitahukan bahwa kami sudah akses teknologi. Bahkan waktu saya ingin cerita, saya ini hobinya tunanetra, tidak melihat, tapi kok senengnya, pengennya jalan-jalan, pengennya yang tempat yang indah. Gimana cara melihatnya gitu? Ya ternyata menikmati sesuatu itu tidak harus dengan mata, bisa merasakan semilir angin, sejuknya angin pegunungan, rasa ombak di kaki kita, itu luar biasa. Jadi saya ini agak nyeleneh walaupun tunanetra, tapi hobinya keluyuran, pengen kemana-mana, ingin jalan-jalan. Bahkan waktu saya muda, waktu belum tahu berjodoh atau tidak, gitu. Jadi waktu itu saya pernah sempat mimpi jadi Romo. Cerita ini rahasia loh ya. Jadi pernah mimpi jadi Romo, terus tapi kan dengan situasi kita tidak mungkin kita membimbing umat dengan keadaan saya yang juga berkekurangan. Akhirnya saya berpikir ya sudah nanti Romo, Tuhan Pak Romo. Jadi Tuhan kalau nanti suatu saat saya kan hobinya jalan-jalan, saya mau berusaha kumpulin, nabung sedikit-sedikit nanti kalau punya istri mau jalan-jalan. Nah akhirnya betul. Ternyata Tuhan ya dengan kisah, mungkin nanti di lain waktu kita akan ceritakan bagaimana saya mendapatkan jodoh. Intinya saya dapat jodoh dan akhirnya nabung uang. Saya ingin waktu itu ingin ke Bali dan akhirnya kami berdua, itu hanya tunanetra berdua. Nah, istri saya tunanetra juga, total juga.
bisa nabung sampai akhirnya kami menentukan bulan madu sendiri dan kami berdua berangkat ke Bali. Kami yang menentukan sendiri itinerary-nya, kemana, dan hotelnya mana yang kami harus singgahi, di mana saja, kemana saja. Itu kami yang atur. Dan puji Tuhan, hasilnya anak satu. Itu salah satu impian-impian saya. Jadi artinya bahwa impian itu tidak membatasi siapapun kita. Bahwa saya selalu punya banyak impian yang betul-betul Tuhan genapi. Saya katakan Tuhan genapi. Tapi caranya bagaimana saya nggak tahu. Tuhan genapi luar biasa dan itu terjadi. Dalam hidup saya banyak hal yang terjadi dan itu kadang-kadang malah yang digenapi di luar dugaan saya. Begitu. Mas Adi, boleh Mas cerita? Adi, kalau boleh tanya. Boleh cerita ya, Paul. Mas Adi ini, coba Pak San kasih lihat foto Mas Adi ketika masih gendut, masih gemuk. Itu bisa ke luar negeri, ke Belanda, ke Cina, ke Harbin, segala macam. Itu bagaimana tuh Mas Adi ceritanya tuh? Nah, ini waktu gemuk nih Mas Adi. Oh, belum berewokan itu ya. Mas Adi mungkin bisa cerita kenapa dalam keadaan sudah maaf Bu Eti, saya mau tahu Mas Adi ini apa dari kecil, apa dari umur berapa mengalami gangguan ini, gitu loh. Kalau misalnya dari umur berapa itu kan saya tahu dari teman saya Robert Tricora itu bagaimana dia jatuh bangunnya, semangatnya, gitu loh. Dari seorang pegawai bank, terus dia menjadi disabilitas. Nah kalau Mas Adi ini bagaimana ceritanya? Iya. Halo. Ya, boleh sharing. Sudah. Oke. Silakan Mas. Baik Bu, terima kasih. Jadi saya memang memiliki keterbatasan ini sudah sejak kecil, tetapi baru diketahui oleh orang tua saya itu sekitar mungkin 3 bulan karena nggak ada respon. Jadi ketika dikasih benda itu tidak melihat. Akhirnya pada waktu itu di tahun 77 ya dibawa ke dokter dan disarankan harus ada operasi karena ada selaput katanya. Waktu tahun itu ya, tidak tahu diagnosanya apa. Nah, saya mengalami operasi itu di pertama kali usia 7 bulan. Jadi bayangkan usia 7 bulan saya harus menjalani operasi mata sampai 4 kali. Jadi prosesnya itu sampai usia saya 3 tahun. Jadi 4 kali itu dari 7 bulan sampai 3 tahun. Nah, saya waktu itu masih penglihatannya masih lumayan jauh, sehingga saya tidak mengerti mengapa orang sering teman-teman saya itu mencemooh saya, matanya beda, matanya lain, matanya begini dan begitu. Saya pikir kenapa ada yang beda ya dengan saya? Kok saya biasa seperti kalian, saya melihat, saya tadinya waktu itu. Sampai akhirnya saya menyadari bahwa saya sekitar umur 10 tahun saya menyadari bahwa saya adalah berbeda dengan mereka. Saya tunanetra. Nah, dari situlah saya punya banyak penyesuaian yang itu juga tidak mudah, di mana disingkirkan dari sepermainan misalnya. Terus tidak diizinkan untuk melakukan aktivitas tertentu, itu semua sangat-sangat membuat saya frustasi sehingga sampai umur sekitar 15 tahun sampai akhirnya saya bisa menerima situasi saya dan akhirnya ya ada ternyata banyak hal yang Tuhan mau tunjukkan dalam hidup saya. Tidak sampai di situ bahwa ternyata tahun 2013 saya mengalami sakit dan ternyata yang diserang adalah ginjal saya. Itu
hingga membuat saya hanya tinggal punya 20% dari fungsi ginjal saya. Jadi kalau mungkin waktu saya ada foto tadi ya yang agak gemuk itu di Sydney, itu masih belum apa-apa, itu tahun 2008, masih gemuk, dan saat ini sudah kurus karena memang saya harus diet protein supaya tidak terjadi kolaps ya. Jadi kreatinin itu tidak boleh tinggi dalam tubuh saya sehingga supaya tidak mengalami cuci darah. Seperti itu. Kurang lebih singkatnya seperti itu, Pak dan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Mas Adi. Terima kasih, Pak. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang lain yang ingin mengenal lebih dekat, bertanya sama Mas Adi, dipersilahkan. Mungkin Bu Ayu kali. Silakan Bu Ayu yang biasa suka sharing. Mungkin ada sharing atau pertanyaan Bu Ayu? Bu Lina nih, Bu Linawati senyum-senyum aja. Bu Linawati. Ya, Bu Linawati. Pak Paulus Betul. bisa aja. Saya senyum-senyum karena apa? Membayangkan Pak Paulus mau buka kantin atau restoran gitu. Libatkan dengan ini Pak Adi, berarti umur 10 tahun itu berarti waktu saya nggak gitu jelas, maksudnya waktu lahir sampai 3 bulan itu kelihatan apa enggak itu? Mungkin nggak sadar kan? Kalau udah sadar berarti umur 3 tahunan? Katanya tidak sih. Katanya tidak. Karena 3 bulan itu ketika ada benda di depan saya, katanya tidak ada respon gitu. Oh, nggak ada Sehingga respon. dibawa ke dokter, iya di situ. Oh, berarti dari kecil dong ya Pak ya? Iya, betul. Berarti hebat sekali ya bisa ke Sydney segalanya itu. Ini sekali-sekali nanti ya Rosita, kalau misalnya Pak Adi ini kita buktikan ke orang lain, pesan makanan misalnya dengan caranya Pak Adi yang pesan, kita lihat makanannya datang sampai datang gitu, bisa kan Pak? Itu di rumah saya kemarin udah Bu Lina. Oh ya? Waktu di rumah saya, tiba-tiba ada Gojek nganterin McDonald, McD. Saya bingung, tuh siapa yang pesen? Mas Adi yang pesen, kasih makan Wawan lagi McD-nya. Wow, luar biasa Mas Adi. Luar biasa ya, makanya itu luar biasa. Sampai itu loh, ya itu tadi bingung gitu. Oh, wah, Mas Adi saya kok nggak saya dapat bayangin. Siapa? Nanti tunggu saja Pak. Nanti Pak Paulus mau sponsorin berapa bungkus nasi bungkus atau nanti Pak Adi yang pesan, Pak Paulus yang sponsorin ya. Iya. Pokoknya dari Pak Paulus ya. Makanya ya benar seperti Romo tadi bilang, kita bukannya mau membantu Mas Adi dan kawan-kawan, Mas Adi dan kawan-kawan yang membantu kita loh, benar loh. Iya. Beban kita itu moralnya ada ya. beban ya, tiap orang carry the cross. Tapi beban kita itu nggak sebanding dengan beban mereka. Iya, betul loh. Ya kan? Tapi mereka nggak kerut-kerut, Rina, mukanya ceria. Iya, betul loh. Jadi mereka, saya juga kadang-kadang bingung, Tuhan kok salibnya kok ditambah ya perasaannya. Kok saya itu sudah tunanetra ditambah sakit lagi. Ternyata kok kenapa gitu? Oh ternyata Tuhan banyak kasih pengertian ke saya bahwa ini loh, saya pengen mungkin ya, ini baru, tapi itu yang saya rasakan sih, bahwa ternyata banyak teman-teman saya juga yang ternyata punya salib yang sama, artinya salib yang dianggap di mata saya, di mata manusia itu salib yang double gitu loh. Udah. Ada yang teman saya nih yang sudah tunanetra plus diabetes lagi. Iya. Ada yang sakit ginjal itu ada 1, juga cuci darah sudah, ada 2 malahan. Terus ada yang ini dan itu banyak sekali. Jadi saya pikir ya Tuhan kok malah aku juga ikut-ikutan begini, Tuhan malah memunculkan banyak teman-teman yang seperti itu. Ternyata ya itu tadi. Mungkin ya Tuhan mau bahwa kami saling mendukung, dan apa jalan Tuhan, apa yang Tuhan seolah-olah kita anggap itu seperti ya tulah, kalau kita bahasa Alkitabnya tulah atau
oh itu kutukan misalnya. Buat saya ternyata ya ini harus kita sikapi dulu gitu. Banyak hal ternyata. Ketika saya kena penyakit ginjal ini, ada teman-teman saya yang juga kena ginjal gitu. Dan akhirnya saya bisa ngomong, bisa membantu, bukan membantu. Yuk, kamu sama kok kayak aku. Kamu mau bilang apa? Mau bilang, lu nggak ngerasain kayak gue, gitu kan? Bisa aja ngomong gampang. Tapi sekarang saya sama kayak kamu. Saya merasakan hal yang sama, tunanetra plus punya penyakit banyak. Jadi apa di antara kita? Jadi itu tadi saya pikir ternyata ya Tuhan, inilah maksud Tuhan dia. Dan dipakai ya Tuhan. Sekilas ya kita tidak tahu bahwa ternyata mikirnya kita kan bahwa itu adalah kutukan, tulah atau ternyata ada maksud Tuhan di balik itu. Nggak akan sia-sia tuh Maria 160 kilometer dikirim Tuhan, itu pasti tidak sia-sia. Ketemu Elizabeth itu bukan sebuah kebetulan, pasti ada maksudnya Tuhan. Pasti ada rencananya yang luar biasa untuk Elizabeth dan untuk Maria sendiri. Saya saja kalau dari rumah itu 20 kilo ke kantor, ke mitra. Pulangnya 20 lagi lah kurang lebih, jadi 40 kilo. Itu saya sering mengeluh, capek gimana Bunda Maria yang hamil lagi kan. Pada waktu itu tidak ada busway, tidak ada Gojek, nggak ada Grab, nggak ada apa lagi. Jadi buat saya pasti itu punya maksud, ada maksud Tuhan di situ. Saya di Mitra Netra itu justru bukannya memberkati teman-teman, tapi betul kata Romo tadi, justru saya yang terberkati. Mungkin kalau ada waktu sedikit saya mau cerita ya tentang pengalaman saya yang sampai sekarang masih membekas itu ketika saya waktu mendapat di Mitra Netra kedatangan teman kita yang sudah usia tua. Tapi jadi tunanetra gitu. Jadi baru usia berapa ya kira-kira mungkin 60-an gitu terserang tunanetra dan tidak bisa melihat sehingga dia juga sampai syarafnya juga terganggu. Artinya karena mungkin ada gangguan di syarafnya sehingga kadang dia juga tidak bisa mengkoordinasi tubuhnya, misalnya tidak terasa kalau sendalnya lepas. Pada satu hari, kami dulu punya kebiasaan dengan Bapak itu ke warung dekat Mitra, jadi ada warung kopi gitu, kita jalan kaki ke situ. Nah, ketika di tengah perjalanan, Bapak ini bilang, Pak, kok kayaknya sendal saya lepas ya Pak? Saya lihat, betul lepas sebelah. Gitu. Apa yang terjadi? Saya marah. Saya bilang, Bapak ini gimana? Kok baru bilang? Gimana sendalnya? Kita kan tunanetra, sama-sama tunanetra. Gimana cari sendalnya? Bapak kenapa baru terasa? Baru bilang. Apa sih Pak? Saya marah-marah gitu ya. Saya marah terus, udah diam sini, tunggu dulu. Saya cari, saya telusuri. Sekitar 50 meter, saya menemukan sendalnya. Wah ini dia, untung ketemu nih Pak nih. Saya dengan kesalnya, ini Pak, pakai lagi. Saya banting itu sendal itu di tanah, terus Pak sini pakai dah. Bilang ya Pak, lain kali kalau lepas. Iya Pak. Dia tidak peduli juga, pokoknya dia tidak diomeli juga dia tidak apa-apa, pokoknya gitu aja. Terus sampai ke warung, saya duduk, itu saya kayak hatinya tuh kayak dibukakan gitu ya. Hati saya kayak dibukakan, kayak didengarin sesuatu. Dan kata-katanya itu luar biasa lembut dan sekaligus menggedor seperti halilintar. Jadi lembut tapi menggedor seperti halilintar sekaligus suaranya tuh. Kira-kira kata-katanya begini. Terima kasih ya, sudah berbuat untuk aku.
saya itu kalau ingat saat itu selalu sampai hari ini selalu tersentuh ya. Jadi saya sampai waktu itu menangis, keluar air mata bahwa ya Tuhan, kok saya nggak tahu ya kalau Tuhan tuh ada di dalam Bapak ini, bahwa itu Engkau sendiri sebenarnya. Sampai ibu si warung itu, ibu yang punya warung itu terus nanya, Mas kenapa kok sedih? Saya ceritakan. Kebetulan ibu itu waktu itu dia Kristen. Gitu. Saya ceritakan terus ibu itu juga ikut nangis saat itu. Dan bapak itu sih tidak peduli karena memang dia sudah tua sekali. Jadi, saya luar biasa di situ, sedih tapi juga menyesal juga. Terus tapi juga ada rasa apa ya? Oh ya Tuhan, terima kasih walaupun ditegur luar biasa, tapi begitu lembut tegurannya itu, tapi juga menggedor hati setiap saya sampai ke relung yang paling itu. Saya merasa sangat-sangat, saya nggak bisa bilang apa-apa waktu itu. Sampai besoknya ketika mau berangkat lagi, beli kopi lagi. Pak, sendal saya gimana ya Pak? Oh ya sebentar Pak. Saya langsung ambil sendalnya, saya berlutut di depan Bapak itu. Ini Pak, saya pakaiin sendalnya. Sampai orang bilang, kamu segitunya, udah jangan kayak gitulah, terlalu biasa aja. Santai aja lah, nggak usah sampai segitunya. Gitu. Saya cuma senyum dan saya cuma berpikir, enggak, saya tahu siapa yang saya layani. Saya berlutut di depan kaki Tuhan. Itu sih. Aduh, terima kasih ya Bu. Maaf nih Bapak dan Ibu, sekarang saya jadi agak sedikit teringat masa lalu. Maaf. Itu sih. Jadi mudah-mudahan itu yang saya selalu tekankan dalam hati saya. Selalu ingin Tuhan izinkan aku selalu bisa menangkap, melihat Engkau hari ini. Sadarkan ada setiap Engkau di setiap orang, ada kehadiranmu di setiap orang. Meskipun orang itu menyebalkan sekalipun, mungkin yang tidak kita sukai, membenci kita, mencaci kita, izinkan aku melihat dirimu yang di dalam mereka. Itu sih. Terima kasih Bapak Ibu. Maaf ini terlalu lama. Luar biasa ya Mas Adi, bisa melihat Yesus di dalam orang yang menyebalkan, di dalam orang yang membuat hati kita sakit, tapi justru dengan itu malah kita, Mas Adi kita dibentuk, oh iya, kita harus melihat sesama kita bahwa ada Yesus di dalam diri mereka yang sebetulnya kasihan ya Mas ya. Iya. Ya. Masih ada lagi. Justru saya yang terberkati, bukan saya yang menjadi penolong, malah saya yang betul kata Romo itu saya yang banyak ditolong oleh mereka, banyak dibukakan. Dari peristiwa banyak sekali kisah-kisah waktu di Mitra itu justru saya yang banyak diberkati. Ya. Mas Adi, aku rada bingung. Orang itu kehilangan sendalnya, Mas Adi nyarinya gimana? 50 meter loh. Iya, saya telusuri Pak. Saya telusuri ininya. Waktu kita jalan kan memang lurus, jadi di jalan yang sama. Pakai tongkat gitu? Iya, saya telusuri aja. Waktu kita berjalan kan di belakang saya, berarti saya telusuri aja, terus ketemu. Ya pasti langkah-langkah. Ada sendal nganggur gitu ya? Iya, sebelah saja. Enggak, saya cuma tadi bilang, ini Mas Adi kok malah nyariin sendal itu gimana caranya? Iya, makanya saya kesal kan waktu itu. Saya kesal sekali. Udah kita tunanetra berdua, terus baru bilang kalau lepas gitu, baru udah bilang udah jauh gitu. Terus saya kesal sekali. Waktu mungkin karena dia kesadarannya masih belum terbangun ya. Betul. Jadi kayak dia rada abai gitu. Jadi mungkin yang itu yang bikin Mas Adi jengkel gitu ya. Saya merasa dia tuh ngerjain saya. Oh, oke. Jadi kok kena, biarin aja, nanti aja kalau udah jauh saya baru bilang. Itu pikiran jahat saya. Oke. Thank you sharingnya.
Oke. Bu Eti, boleh bertanya, Bu Eti? Ya, silakan. Iya. Terima kasih, Bu Eti. Saya Lingling dari Pekanbaru. Ya, Ding. Ya, selamat malam Romo, Bapak Ibu semua. Saya Malam. mau bertanya kepada Pak Adi. Ya, Dari kisah Pak Adi ini sungguh luar biasa bagi saya. Yang mau saya tanyakan kepada Pak Adi sendiri, bagaimana pada saat Pak Adi, masa-masa kecilnya Pak Adi dengan teman-teman penyandang disabilitas ini sendiri, apakah keluarga pertama-tama bisa menerima? Karena pengalaman saya kan guru TK. Guru TK, jadi banyak anak-anak yang orang tuanya belum bisa menerima kondisi anak. Rata-rata yang datang setiap tahun daftar ke sekolah tempat saya mengajar itu ada berapa, setiap tahun pasti ada yang penyandang disabilitas dan atau anak berkebutuhan khusus ini. Namun orang tua pada umumnya kurang menerima kondisi anak. Nah, dari pengalaman Pak Adi sendiri dengan teman-teman bagaimana? Apakah dari masa kecil orang tua sudah bisa menerima sehingga anak-anak bisa terbimbing sesuai dengan kebutuhan, kemampuan anak-anak ini terbimbing untuk menyiapkan mereka untuk hidup ke depannya. Itu aja yang saya tanyakan Pak Adi. Terima kasih Bu Eti. Terima kasih Bu Lingling. Mas Adi silakan. Terima kasih Bu Lingling, pertanyaan yang bagus sekali. Saya yakin tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya juga mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan, apapun itu. Bahkan sampai terbentur misalnya, itu kan hal kecil. Itu jangan sampai terjadi. Apalagi jika terjadi hal-hal yang mungkin di luar harapan dari setiap orang. Artinya ketika kita punya anak ini kan selain dari harapan kedua orang tua juga ada harapan keluarga besar. Jadi mungkin dari keluarga besar dari ayah ini juga wah senang punya cucu, yang ini juga satu punya cucu. Nah ini hal ini akan menimbulkan banyak hal yang ketika kita tahu ada sesuatu terjadi pada anak kita. Dan saya tidak tidak heran atau tidak menyalahkan orang tua juga jika ada orang tua yang denial atau merasa sedih ketika memiliki anak yang berkebutuhan khusus atau untuk mengalami sesuatu. Saya rasa semua orang tua pasti mengalami, siapapun. Belum tentu langsung bisa, oh ya puji Tuhan, haleluya, aku bersyukur punya anak seperti ini. Biarlah Tuhan yang berkarya dalam kehidupan kami. Berarti Tuhan percaya bahwa kami sanggup. Itu adalah kata-kata yang buat saya klise karena tidak selalu itu harus mengalami banyak proses untuk gimana kita bisa, setiap orang tua bisa menerima. Betul tadi pertanyaan Ibu Lingling bahwa pasti akan mengalami kesedihan, kekecewaan. Nah, tetapi yang menentukan adalah pilihan. Ada pilihan yang dimiliki oleh mereka. Ketika mereka sudah tahu apa langkah yang akan mereka ambil. Apakah tetap meratap dengan situasi seperti itu, atau mencari pengobatan sampai sembuh, gimana caranya, sampai jual rumah, sampai jual harta, pokoknya harus bisa, anak saya harus bisa lihat, harus bisa jalan, harus bisa bla bla bla. Atau barangkali sebaliknya, putus asa dan tidak mau tahu dengan situasi anaknya. Atau ada lagi yang bahkan malu punya anak seperti itu. Nah, pilihan-pilihan inilah yang akan beragam, Bu Lingling, yang akan diambil oleh banyak orang tua. Sejauh mana dukungan
lingkungan terhadap orang tua juga itu berpengaruh. Seperti itu. Kalau untuk saya, pasti orang tua saya ditanya, bisa menerima tidak? Saat ini mereka adalah orang tua yang luar biasa. Tapi saya tahu, saya yakin bahwa ini juga salib yang luar biasa buat mereka. Ketika punya anak seperti saya 3 bulan sudah divonis oleh dokter punya kekurangan di penglihatan dan harus dioperasi. Dan bisa bayangkan kalau bagaimana punya anak pertama terus mengalami ketunanetraan dan harus dioperasi dalam usia 7 bulan. Jalan saja belum ya, harus sudah berhubungan dengan obat bius, dioperasi. Begitu luar biasanya buat saya pergumulan orang tua saya. Pasti saya yakin juga orang tua saya mungkin pernah barangkali memaki Tuhan dengan mereka tidak sadari. Mungkin pernah juga sedih, menyesal punya anak seperti saya misalnya. Barangkali ya, kita tidak tahu kan pergumulan pada saat itu. Tapi yang menentukan adalah pilihan. Dan ketika menentukan pilihan tersebut, ada semacam keterlibatan Tuhan di sana. Sehingga pilihannya pasti akan baik. Begitu Bu Lingling. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Baik, makasih Pak Adi. Ya. Bu Edi, Ya. Bu Lingling ini anak buahnya dari Monsinyur Vitus. Oh. Ya. Luar biasa. Bu Lingling. Gimana Pak Paul? Pak Adi sekarang punya anak? Iya Bapak, punya. Kondisi anaknya bagaimana? Ya, betul. Itu pertanyaan bagus sekali. Jadi saya latar belakang tunanetranya salah satunya adalah glukoma, dan istri saya juga punya glukoma. Dan memang berpotensi untuk menular. Iya, betul, keturunan. Ya. Nah, tetapi saya waktu itu langsung ketika umur 1 bulan ya, setelah lahir saya periksakan ke dokter anak waktu itu, ke dokter Lawrence untuk dokter mata anak, dan dicek semuanya. Saya pastikan bahwa sejauh ini dia tidak punya selaput, sejauh ini tidak punya tekanan mata. Seperti glukoma, saya kan tekanan mata ya, jadi glukoma. Terus kemudian tidak ada syarafnya, tidak terganggu. Dari struktur mata di dalamnya dicek, pupilnya juga dibuka, itu tidak ada gangguan, dan puji Tuhan sampai hari ini dia seperti anak yang lain, bisa melihat gitu. Jadi kalau berapa, Pak Adi? Baru 1,5 tahun sih Pak. Tapi kami tetap akan terus berkonsultasi ke dokter untuk memastikan gitu. Tapi sejauh ini sudah 2 kali ya. Jadi oke. Jadi puji Tuhan. Jadi kalau kami itu kalau mau tidur kan lampu dimatikan, terus ada dotnya jatuh ya, yang suruh ambilin dia. Karena kan saya sudah tidak bisa melihat, istri saya juga tidak bisa melihat juga. Jadi anak saya yang harus ngambil sendiri dotnya yang jatuh gitu. Dan dia bisa. Ya puji Tuhan sampai sejauh ini kami tetap tes semuanya. Jadi sampai tes OAE untuk telinga juga kami. Jadi kami itu dari usia 1 bulan itu anak saya pokoknya saya harus diagnosa, sehingga kalau ada sesuatu kami bukan soal kecewanya, bukan soal apanya nantinya, tetapi untuk bagaimana nanti memberikan penanganan sendiri mungkin, sehingga anak kami itu bisa tumbuh sebagaimana layaknya anak-anak biasa. Pak Adi apa punya pembantu untuk membina anaknya? Maksudnya kan anaknya baru 1 tahun betul. Ya? Itu kan lagi bandel-bandelnya. Ada Bapak, betul. Terima kasih, itu pertanyaan bagus. Ada. Dan kebetulan saya tinggal di rumah orang tua juga, jadi ada yang bantu.
gitu. Jadi tidak murni istri saya juga. Tapi kalau udah malam, misalnya jam 7 gitu, kami memegang langsung gitu, tidak dipegang oleh siapapun gitu. Oke, terima kasih. Ini yang lainnya mungkin ada pertanyaan. Iya, mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya lagi. Silakan. Saya pindah ruangan dulu boleh? Karena sepertinya agak lowbat. Ya Mas, silakan. Tadi ada suara si kecil nangis ya? Si kecil udah nyariin bapaknya. Oh, tidak apa-apa itu. Sudah janjian kok. Mas Adi, Ya Bu. bagaimana pergumulan Mas Adi ketika sudah ada penglihatan seperti ini, terus ditambah lagi fungsi ginjalnya juga, wah tinggal 20%, bagaimana proses kok sampai bisa menerima dan menjadi seperti ini Mas? Tipsnya apa itu Mas? Bagaimana bisa menerima kondisi ini loh Mas? Ya Ibu, baik. Terima kasih. Sebentar saya cabut dulu speakernya. Oh iya, maaf. Halo? Ya. Ya, maaf. Apakah gambarnya jelas? Cukup. Jelas. Kiri dikit. Iya. Ke Ya, kanan. tadi pertanyaan Bu Eti ya. Kurang ke kanan Mas, kurang ke kanan. Baik. Posisinya. Begini? Ya. Ya, baik. Iya. Jadi itu saya menderita, pada awalnya saya tahu itu sekitar tahun 2000. Ginjal saya ada gangguan itu tahun 2013. Jadi awalnya memang saya terserang saya punya hipertensi, tapi waktu itu penanganannya tidak maksimal sehingga akhirnya menyerang ginjal saya gitu. Nah, saya benar-benar waktu itu mengalami apa yang mungkin katakan orang mungkin apa ya? Hidup segan, mati tak mau, karena itu berubah, semuanya berubah. Saya langsung dikatakan oleh dokter harus diet protein, dan itu sungguh-sungguh membuat saya terpuruk sekali karena saya harus mengurangi semua makanan yang biasa saya makan gitu. Dan apa yang saya makan tuh bukan hanya mungkin kayak orang terkena diabetes ya, tidak boleh kena gula, tidak boleh banyak gula. Tapi kalau protein ini ada di semua makanan, termasuk nasi, terus ada di kacang, ya. Jadi bumbu kacang tidak boleh, jadi otomatis turunannya semua nggak boleh juga. Tahu, dibatasi semua. Jadi itu yang membuat saya tuh luar biasa merasa bahwa ini menjadi sebuah pukulan luar biasa dalam hidup saya. Tetapi kenapa ketika saat itu saya bisa bangkit saat ini ya, salah satu saya pernah punya pengalaman doa begitu juga dibukakan kembali lagi oleh Tuhan ya, bahwa ternyata kamu itu tidak sendiri gitu. Mungkin lain kali kita cerita dan panjang sekali, karena sebetulnya luar biasa ketika saya mengalami transformasi tersebut itu ada di paroki Bapak dan Ibu sekalian, ada di Yakobus. Jadi waktu itu ada ibadah Taizé dan saya sedang berdoa, dan disitulah Tuhan memberikan pengertian yang luar biasa sehingga saya bisa
kalau saya bilang kalimatnya sekarang bahwa Tuhan tidak meninggalkan saya, itu kan biasalah kata-katanya. Tetapi apa yang saya alami itu sungguh-sungguh Tuhan itu tidak pernah sedikit pun meninggalkan itu seperti gini. Misalnya anak saya sedang tidur, saya mau ke kamar mandi sebentar, saya tinggalkan. Saya mau minum dulu, saya tinggalkan. Saya mau ini dan itu, saya tinggalkan. Tapi Tuhan, no, never. He never leave me. Nggak pernah sedetik pun. Tidak pernah. Bahkan saya pun orang tua yang begitu mengasihi anak saya, yang begitu menyayangi, masih meninggalkan. Dengan segala keperluan ya. Tetapi Tuhan, no, sedetik pun tidak. Mungkin dengan kata-kata ini mungkin tidak terlalu ini, tetapi pada saat itu saya berdoa di paroki Yakobus itu sendiri, itu Tuhan sentuhkan saya bahwa memberi pengertian bahwa kenapa gitu, apa yang membuat kita tuh sedih, karena aku sendiri aja nggak pernah jauh dari kamu kok, nggak pernah gitu. Terus kalau sengsara misalnya, kenapa kamu merasa paling sengsara di dunia? Karena merasa punya 2 penyakit dalam hidupmu. Aku saja dalam hidupku, ya, dia bilang, lahir saja sudah di kandang domba, gitu kan? Sudah lahir saja sudah begitu, udah susah. Terus ketika berkhotbah kemana-mana, banyak dicari orang, mau dibunuh, diburu. Dan orang mencari Yesus itu juga mencari aku tuh bukan karena aku, tapi kan juga karena kuasaku, karena aku bisa mengenyangkan mereka, bisa menyembuhkan mereka. Mereka tidak mencari karena aku. Sampai akhirnya aku disalib, diludahi, dihina. Itu seberapa dengan kamu gitu. Itu pengertian itu yang saya dapatkan Bapak dan Ibu. Bahwa sejauh ini aku masih ada dekat kamu. Jadi apa? Kalau dulu Bapakku, aku berdoa kepada Bapa, Eloi lama sabatani, gitu. Merasa gimana kalau itu menimpa kamu, gitu. Sedangkan aku tidak pernah sedetik pun meninggalkan kamu. Paling tidak itu sih Bapak dan Ibu, Bu Eti. Mungkin ini terlalu singkat ya, tetapi buat saya paling tidak ini yang bisa saya bagikan. Itu yang saya rasakan, memang Tuhan tidak pernah meninggalkan sedetik pun. Saya orang tua yang mencintai anak saya saja, saya sering meninggalkan dengan berbagai keperluan dan alasan. Tapi Tuhan sedetik tak pernah berpaling begitu. Itu yang membuat saya sampai hari ini justru merasa bahwa ketika ada orang yang sakit juga seperti saya, ternyata banyak juga teman-teman yang juga sakit yang seperti saya alami, dan saya akhirnya tahu, oh Tuhan, apa yang aku alami ini bukan sesuatu yang menyakitkan, bukan sesuatu yang menyedihkan, tetapi ya toh Tuhan juga tidak pernah meninggalkan aku. Jadi apa yang perlu kutakuti gitu? Apa yang perlu membuat saya sedih? Ya paling tidak itulah Ibu Eti. Tapi paling tidak saya juga tidak sempurna. Saya kalau dibilang mungkin Tuhan ditanya, bosan tidak dimaki oleh Adi, pasti bilang, wah sudah nggak kehitung Adi itu memaki saya gitu. Begitu Bu Eti. Ya, terima kasih Mas Adi. Tentu prosesnya tidak sesingkat seperti diceritakan ya Mas. Iya. Tidak mudah dan perlu proses. Nah, tapi saya melihat justru di situ kemuliaan Tuhan dinyatakan ya Mas dalam diri Mas Adi, di dalam orang-orang yang berkekurangan seperti ini ya Mas. Itu yang saya tangkap, yang saya imani Mas. Terima kasih Mas Adi. Silakan Bapak Ibu yang masih ingin bertanya. Kalau tidak ada, kembali ke MC, Bu Leni. Satu hal ya. Baik.
Memang benar. Bu Rosita. Satu hal yang saya lihat Mas Adi ini murah hati. Ketika dia memberikan, dia punya tongkat, dia lipat di tasnya. Ketika dia memberikan itu kepada Wawan, saya sampai terharu, sangat terharu. Tongkat dia loh, Ya, yang dia betul. perlukan gitu, dia bisa kasih ke Wawan dan dia tidak punya tongkat, dia pulang. Itu luar biasa. Berarti di sini kita yang normal, kita yang matanya normal ya, secara keseluruhan jasmani normal. Coba kita introspeksi diri. Ternyata kita itu banyak kekurangan loh. Ya kan? Pertama, Mas Adi ini kalau saya lihat dia sudah selesai dengan diri dia. Kita, apakah kita sudah selesai kemelekatan kita? Kita aja yang melek belum tentu mau kasih kita punya tongkat, dalam arti apa yang kita miliki ke orang lain. Dia bisa kasih loh. Dia buka dari tasnya, dia tarik tuh tongkat, dia kasih. Dia bilang ini tongkat saya yang dia buat pemberian orang atau gimana gitu. Ya, dia ulang tahun punya. Jadi dia ulang tahun ya. Dia kasih ke Wawan. Benar, itu saya terharu. Dan saya dapat pelajaran lagi satu hal di situ. Saya belum tentu mau kasih loh, saya punya tas nih ke orang gitu kan. Nah, saya belum tentu saya mau kasih gitu ya, apalagi kalau tas kesayangan saya gitu. Dia milik dia satu-satunya loh. Dan dia pulang gimana? Saya mikirin dia pulang gimana tanpa tongkat gitu loh. Tapi dia rela dia berikan. Itulah kita yang normal di sini ya secara jasmani. Apa yang introspeksi diri lah. Komplain, berantem sesama, di komunitas berantem, cari panggung, mau eksis, itu yang harus kita kikis. Sekarang yang ada di grup ini, mari kita dukung. Kita ciptakan satu komunitas untuk membantu saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Siap nggak? Ayo, cap jempol, siap. Siap. Tapi Siap, sangat terhibur loh saya yang tadinya saya pikirkan saya pilih anak yang ayo kita mulai sesuatu ya, tapi setelah kenal Pak Adi saya merasa kita tidak ada apa-apanya ya pengorbanan salib kita. Kita harus lebih banyak bersyukur ya dengan iman Mas dia Adi lebih kuat daripada dari kita. Grup. Kayaknya out dari grup. Mental. Faktor internet mungkin ya. Oke. Kalau ya mungkin gitu, internetnya. Ya. Kalau gitu kita udah mau jam 9. Apa ada ini penutup dari Romo? Gimana nih Romo? Apa yang akan kita lakukan nih Romo? Ya, Romo, apa yang di-sharing atau mungkin dilakukan Romo? Ya. Mohon Romonya. Saya terima kasih pada Bapak Ibu yang hadir di tempat ini, yang mendengarkan sharing dari Mas Adi ya. Dan seperti saya katakan tadi, saya sendiri mendapatkan banyak hal ya. Ya, pengalaman iman seperti itu sesuatu yang sangat sangat bernilai ya. Kebetulan saya juga bukan orang yang sehat sehingga bergulat juga dengan kondisi seperti itu. Ya, tapi itulah ya menurut saya kita saling memperkaya satu sama lain, saling meneguhkan, saling menguatkan. Ya, menurut saya apa yang tadi sudah dipikirkan untuk mewujudkan ya, itu saya kira perlu kita wujudkan ya. Tapi jangan kita berpikir kita membantu. Kita bekerja bersama-sama, bukan kita membantu. Bukan kita di atas, kita lebih baik atau kita orang normal membantu yang tidak normal. Tidak, tapi bahwa kita bersama-sama ingin mewujudkan cinta kasih di antara kita sendiri. Seperti itu. Ya. Dengan demikian kita tidak merasa bahwa kita mengulurkan tangan dan orang lain menerima, tapi bahwa kita saling mengulurkan tangan, saling melayani, saling membantu satu sama lain. Kalau seandainya semuanya itu terwujud, ya biarlah Tuhan yang dimuliakan, bukan nama kita semuanya yang naik kemudian seperti itu. Menurut saya itu yang paling penting ya, dan juga dengan demikian kita melayani dengan kerendahan hati, ya seperti itu. Ya.
Jadi Baik, Romo. terima kasih. Mari Romo, terima kasih Romo. Terima kasih terutama kepada Romo. Terima kasih juga kepada Bu Eti dan juga Bapak Adi Arianto atas pencerahannya. Materi yang disampaikan malam ini sangat berguna bagi kita semua. Terutama akan sangat berguna juga untuk pertumbuhan iman kita semua. Baiklah, mari karena waktu yang memisahkan kita kalau udah larut malam, kita akan segera akhiri pertemuan sosialisasi gokil malam ini. Bu Leni, sebelum doa, ada titipan pengumuman untuk CAP, silakan di-share Pak Santoso. Ya, sebentar. Ya, Bapak Ibu bisa diinfo ke teman-teman yang belum sempat atau belum ada kesempatan mengikuti CAP, silakan daftar. Ini CAP dari paroki kita. Silakan daftar ya, sini ada di foto saja, ini ada nama panitianya. Baik ya. Silakan ya, ini di share, diundang teman-teman, itu juga salah satu pelayanan juga ya. Silakan, terima kasih. Ini ada titipan dari panitia. Terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Santoso juga ketua, juga Romo. Nah, sekarang kita sebelum berpisah kita akan minta berdoa kepada Bapak Agus Saputra untuk doa penutup dan berkat dari Romo Tunjung. Selamat malam Romo, Bapak Ibu. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini untuk kita siapkan hati kita untuk masuk dalam doa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Allah yang Maha Kuasa. Syukur kami dengan kehadiran-Mu. Pada malam hari ini, telah menghadirkan hamba-Mu Pak Adi dalam pertemuan Zoom kami. Pak Adi ini, biarlah Tuhan juga meneguhkan hati kami semua. Tuhan hikmat kepada kami atas hidup kami masing-masing. Biarlah kita boleh banyak belajar tentang hidup Pak Adi, sehingga akan menambah iman kami untuk percaya kepada kehendak-Mu, bahwa Engkau senantiasa akan selalu menyertai kami semua, baik kami yang hidup bernormal maupun dengan Pak Adi yang menurut manusia itu berkekurangan. Namun kami percaya semua itu juga adalah bagian dari rencana-Mu Tuhan. Bapak, melalui sharing pada malam hari ini, semua yang hadir boleh belajar untuk lebih memuliakan Tuhan. Dan akhirnya ya Bapak, kami akan mundur dari pertemuan ini. Biarlah kami boleh mohon berkat-Mu melalui Romo Tunjung. Tuhan bersamamu dan bersama Rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, diberkati dan dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh. Amin. Amin. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Terima kasih Terima Pak kasih Agus Bapak dan semua. Ibu. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Selamat Bapak malam. Ibu semua. Pak Adi. Terima kasih. Terima Maaf kasih tadi Bapak Ibu semua baterainya habis jadi yang saya selalu Ya Mas. Terima kasih. Terima kasih.